Lihat sekarang ini AI itu benar itu ada ChatGPT, ada ini, ada itu AI yang lain-lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang kembali di Fisika Corner, podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Fisika UNESA. Saya Dian Amalia, mahasiswa Prodi Fisika. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era sekarang, yaitu tentang kembangan teknologi dan dalam dunia pendidikan. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah peran AI dalam dunia pendidikan, asisten atau ancaman. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana artificial intelligence atau AI dapat membantu proses pembelajaran sekaligus memahami tantangan yang muncul dari penggunaannya. Nah, untuk mengupas tuntas hal tersebut, sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat luar biasa dan berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Ari Realita. Ibu Ari ini selaku dosen kemahasiswaan Prodi Fisika. Selamat siang, Ibu. Yang Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di tengah kesibukannya Ibu untuk berbagi ilmu di podcast kali ini. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama mengenai dinamika AI di kampus maupun di sekolah, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kepada Ibu Ari dipersilahkan untuk menyapa Sobat Fisika terlebih dahulu dan mungkin bisa dijelaskan memperkenalkan profil singkat serta bidang yang sedang Ibu tekuni saat ini. Oke, terima kasih Mbak. Sebelumnya perkenalkan saya Ari Realita. Di sini saya merupakan dosen kemahasiswaan Prodi HMP Fisika. Apalagi nih? Kesibukannya. Kesibukannya sekarang sedang melaksanakan tridharma pendidikan, yaitu mengajar, meneliti, serta melakukan pengabdian. Dan juga saya mendapatkan tugas sebagai dosen pembimbing kemahasiswaan. Sementara itu. Wah, Bu Ari ini sangat luar biasa ya teman-teman. Selain sibuk dengan mengajar di beberapa mata kuliah, Ibu juga bisa mendampingi teman-teman mahasiswa sebagai dosen kemahasiswaan seperti itu. Nah, sebagai pembuka diskusi kita nih, Bu, bagaimana sih pandangan Ibu secara umum mengenai perkembangan AI dalam dunia pendidikan saat ini? Oke. Kalau kita lihat, sekarang ini memang AI itu begitu masif ya, karena memang, semakin lama teknologi itu berkembang semakin pesat. Salah satunya adalah terobosan yang mungkin, bisa dibilang, sangat menakjubkan gitu ya, mengagetkan, yaitu munculnya AI. Awalnya kalau kita lihat, sebelum kita muncul AI nih, kita lihat perkembangannya dari mulai awalnya pendidikan itu secara konvensional, kita ngajar, mahasiswa datang, terus kemudian, untuk menggali referensi mereka harus, baca di perpus dan sebagainya. Terus kemudian kalau kita ngelihat sejarahnya muncullah internet gitu ya, untuk mengambil referensi kita bisa, baca-baca di internet, buku, jurnal, dan sebagainya. Sistem yang semula konvensional menjadi digitalisasi. Terus kemudian muncullah Covid gitu ya, akhirnya pembelajaran yang awalnya konvensional harus tatap muka, sekarang sudah bisa nih kita belajar di mana aja gitu ya, dosennya lagi di kampus, mahasiswanya di rumah ataupun sebaliknya. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang banyak juga yang, kita belajar oleh dosen-dosen dari luar negeri gitu ya, sebagai mahasiswanya di Indonesia, kita melakukan pembelajaran via daring yang dengan pengajar-pengajar dari luar. Nah, setelah itu muncul gebrakan nih, AI dan sebagainya. Awalnya, AI itu sebagai alat hitung saja. Benar, Ibu. Seperti kalkulator Iya. gitu ya, yang bisa mengerjakan nggak hanya tambah, kurang, kali, bagi, Iya, tapi benar, juga Bu. bisa diferensial dan integral. Nah, Benar banget. tapi sekarang ini, AI-nya juga berkembang cukup pesat, yang awalnya
hanya kalkulator, tapi sekarang sudah bisa diajak berdiskusi, ya. Berdiskusi itu, dia bisa memberikan umpan balik, misalnya kita mau menyuruh dia melakukan A, si AI juga akan menjawab A, hampir seperti robot ya Iya, benar, kayaknya. Bu. Jadi, melihat perkembangan pendidikan yang pengajaran dan pendidikan yang arahnya ke arah seperti ini, memang agak menakutkan. Nah, kita harus bisa mensiasati hal tersebut, karena nggak mungkin teknologi ini nggak berkembang. Nah, bagaimana cara kita untuk memanfaatkan AI itu dengan bijak? Nah, itu adalah tantangan kita sekarang. Benar banget, Bu. Jadi pandangan yang sangat membuka mata ya, Ibu. Nah, ini perubahannya benar-benar begitu cepat. Nah, kalau kita tarik ke ranah personal nih, Bu, dalam kesehariannya Ibu Ari sendiri, apakah Ibu juga menggunakan AI? Dan pastinya iya ya, Bu. Kalau iya mungkin biasanya dipakai untuk apa nih, Bu? Eee, Kalau apakah dalam keseharian menggunakan AI? Ya, jelas, kita pakai AI lah. Tapi, mungkin gini ya, yang perlu diubah dari kita adalah mindset kita ya. Kalau misalnya saya menggunakan AI sebagai asisten pribadi saja gitu, dalam artian, saya tahu kapasitas AI itu seperti apa, dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita secara detail dan komprehensif, tapi terkadang, ada beberapa unsur yang dia nggak bisa nih dapat di bagian unsur itu, sehingga makanya dia cocok untuk asisten, tapi tidak cocok untuk kayak apa ya, teman diskusi yang, deep gitu nggak Iya, bisa, tapi benar. dia bisa digunakan sebagai asisten kayak misalnya, apa ya, jadi dia kerja berdasarkan apa yang kita suruh saja gitu, Iya, tidak kerja berdasarkan kayak inisiatifnya gitu. Jadi beda kayak misalnya kalau manusia nih, kita diskusi nih sama partner atau tim kita, maka tim kita akan memberikan ide-ide dan kemudian bisa didiskusikan. Nah, sedangkan AI itu tidak bisa seperti itu, iya gitu. benar. Jadi cocok nih digunakan sebagai asisten, tapi tidak cocok digunakan sebagai seperti teman diskusi dan kerjasama gitu, kayaknya kurang cocok karena ada unsur-unsur manusianya yang nggak bisa digantikan oleh AI tersebut. Nah, benar banget. Berarti dosen juga sangat terbantu dengan adanya AI Iya, ini ya, pasti. Bu? Tapi ini Bu, di sisi lain itu, dengan adanya kegampangan AI ini, malah kebanyakan mahasiswa itu malah menjadikannya semuanya itu instan. Jadi, semua jawaban itu tinggal copy paste dengan, hasil dari Iya, AI-nya itu, Bu, iya. bener banget. Nah, menurut Ibu gimana sih batasan yang tepat biar AI ini tetap jadi asisten saja, bukan malah gantiin otak kita buat berpikir seperti itu? Oke. Mmm, nah ini PR kita bersama ya, karena Benar, memang Bu. kalau misalnya, kita lihat sebagai, sudut pandang dosen, setiap kali tugas yang kita berikan ke mahasiswa, apalagi kalau misalnya tugasnya itu bersifat studi literatur begitu, pasti AI ini sangat membantu. Bahkan itu awalnya hanya studi literatur, terus kemudian sekarang kalau misalnya soal-soal yang berbau hitungan pun, sekarang AI pun sudah bisa mengerjakan. Apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah, bagi saya perkembangan teknologi itu nggak ada yang salah. Karena ya memang kita hidup di zaman modern yang mau nggak mau teknologi itu akan terus berkembang. Nggak bisa dong kita kayak misalnya, nggak boleh berkembang, kita stuck di sini aja, itu pun juga nggak baik kan. Iya, benar. Maka bagaimana mindset kita, melihat AI tersebut itu hanya sebagai asisten untuk memudahkan, tidak menggantikan otak kita. Nah, eee, sebenarnya tidak semua apa yang dikatakan AI itu benar, itu satu hal yang harus kita pahami. Terus kemudian kita harus paham, sebelum kita menggunakan AI itu minimal basic knowledge yang kita punya itu sudah mumpuni. Kenapa? Karena sama aja kayak gini lah, kalau kita ngomong sama orang nih, baru kenalan nih kayak gitu ya, kan kita nggak bisa 100% percaya sama dia. Bener banget, Nah, Bu. bisa aja kita dibohongi, bisa aja apa, kayak gitu kan. Iya. Sama halnya dengan AI, dia nggak bisa 100% dipercaya gitu, sebelum kita mengetahui dengan jelas. Otomatis sebelum kita menggunakan AI, basic knowledge-nya dulu nih diperdalam. Dari mana? Dari selama perkuliahan, gitu. Iya. Sebenarnya nggak masalah, kalau misalnya saya mahasiswa mengerjakan dengan AI, itu nggak masalah, karena AI itu adalah tools. Memang ada beberapa, mungkin beberapa pandangan yang berbeda terhadap AI,
Itu pun tidak hanya saya jumpai di rekan-rekan kerja gitu ya, ada satu dosen yang tidak boleh mengerjakan menggunakan AI, ada dosen yang AI itu tools gitu ya. Dan itu pun tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Ada beberapa kalau misalnya saya, beberapa kali menulis jurnal, mmm, di situ ada cek plagiasi AI-nya. Tapi sometimes di jurnal lain tidak ada nih plagiasi AI-nya karena mereka menerapkan bahwa AI itu adalah tools. Sedangkan ide aslinya itu kan dari manusianya sih. Iya, Nah, Ibu. kalau kita mempercayai ide asli dari AI, saya yakin apa ya, eee, sedikit tidak masuk akal gitu kalau misalnya Mhm. kita lihat, dari kalau misalnya AI yang memberikan ide. Tapi kalau misalnya, manusianya yang memberikan ide terus AI-nya kemudian mengerjakan itu masih bisa oke, masih bisa masuk akal kayak gitu. Jadi terkadang perlu, digarisbawahi kadang-kadang jawaban dari AI itu tidak 100% benar. Jadi kita harus mempelajari lebih dalam, membaca ulang, terus kemudian, mungkin tata bahasanya oke nih, tapi inti dari pembicaraannya itu harus memang benar-benar kita kontrol. Jadi walaupun kita menggunakan AI, kita juga ikutan belajar dari membaca hasil jawaban AI tersebut. Itu yang perlu digarisbawahi. Iya. Dan kadang mahasiswa itu sering kali hanya langsung ambil nih dari AI gitu, tapi jarang untuk dibaca ulang, itu sebenarnya minusnya. Padahal kalau misalnya dibaca ulang pasti hasil tulisannya jauh lebih bagus. Bener banget. Jadi diingat ya teman-teman, semua jawaban dari AI itu harus di cross check terlebih dahulu, seperti itu. Jangan asal copas-copas aja. Nah, jadi ini Bu, ngomong-ngomong soal asisten, sering banget kan tadi sudah disinggung sama Ibu kalau AI itu dianalogikan sebagai kalkulator masa kini. Kalau dulu kan kita ngitung, terus pindah ke kalkulator, sekarang itu mudah Bu, tinggal foto langsung Keluar. mendapatkan contohnya semua seperti itu Ibu. Menurut Ibu sendiri analogi ini tepat nggak sih Bu? Atau mungkin dampak yang sebenarnya itu jauh lebih besar sekedar alat hitung gitu Bu? Oke, kalau misalnya kita lihat kalau saya sih berusaha melihat suatu permasalahan dari banyak sisi ya. Pada mulanya misalnya kalau kita melihat dari sisi positifnya, oke, itu bisa dibuat sebagai media belajar. Dalam artian terkadang kita butuh nih juga, jawabannya sebenarnya seperti apa sih, maunya soal seperti apa sih. Nah, Eee, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan sekarang ini kalau misalnya kita melihat, eee, penggunaan AI ini. Jadi tinggal foto, langsung dapet nih. Dulu kita harus, kopas dulu nih, ini bahasanya kayak begini, kita tulis ulang ke sini, terus kemudian baru hasilnya kita balikin lagi ke awal ya. Mmm, takes time itu pasti, tapi karena kalau saya itu selalu percaya bahwa proses itu Eee, yang penting itu prosesnya, Prosesnya, bukan benar. hasil akhir. Karena kalau misalnya kita proses yang panjang, itu pasti ada satu hal ketika kita menulis ulang, itu akhirnya kita paham maksudnya apa, gitu. Iya. Ya, memang sekarang ini semua hal dipercepat ya, semua hal dipercepat, bahkan misalnya zaman dulu untuk mengerjakan, skripsi itu takes time 1 semester, nyari referensi, pergi ke perpus dan sebagainya. Sedangkan sekarang tinggal ketik, "Aku mau bikin ini," Mhm. jadilah. Tapi alhasil, dampak positifnya hemat waktu, kita bisa belajar dari banyak hal, mmm, semua masalah pasti bisa terpecahkan, kalau saya merasa seperti itu. Mungkin zaman dulu kayak, waduh masalah itu besar banget ya, kalau sekarang itu semua masalah bisa selesaikan dengan menggunakan, AI maupun dan yang lain-lain. Waktu, pasti akan hemat. Tapi efeknya ini, dampak negatifnya ini juga banyak sekali. Karena waktu yang dibutuhkan cukup singkat ya, akhirnya, timbullah sisa waktu yang harusnya misalnya, kerjaan ini harusnya jadi sehari nih, tapi, jam, 2 jam udah selesai. Iya. Sisa jamnya ini dibuat apa? Pasti, sama anak-anak dibuat yang lain-lain lah ya. Kayak kita tahu media sosial yang sekarang ini lagi booming banget, akhirnya waktunya terbuang di sana. Iya, betul. Sedangkan kita tahu bahwa media sosial itu tidak semuanya benar ya, kayak banyak-banyak berita yang terkadang, berita-berita nggak benar pun juga masuk di situ. Terus kemudian kalau kita ngelihat isu sosial dan sebagainya, akhirnya itu memberikan dampak negatif ke
mahasiswa ya mahasiswanya. khususnya Iya, ya, bener banget, atau Bu. pengguna AI yang awalnya dia jadi orang yang sebenarnya menggunakan AI secara masif, pasti waktu yang dibutuhkan sangat longgar lah, waktu yang longgar itu pasti digunakan untuk hal-hal yang lain. Kalau misalnya, eee, hal-hal yang positif oke, tapi kalau misalnya sekarang ini kalau, saya lihat hal-hal yang dilakukan nggak semuanya positif ya. Bener banget, Bu. Efeknya di situ sebenarnya. Jadi Iya. dampak negatifnya itu akan ke sana. Makanya orang-orang itu, banyak yang sudah nggak mau ada yang sekolah yang menentukan dia nggak mau AI, ada apa itu sebenarnya bukan masalah manfaatnya AI, tapi efek jangka panjangnya Mmm, itu akhirnya karena apa ya, seperti bertanggung jawaban akhirnya ya, nggak iya. tanggung jawab akhirnya waktu yang dibutuhkan banyak, yang terbuang dengan hal-hal yang seperti itu, efeknya ke psikis dan macam-macam. Kalau kita ngelihat, tren sekarang mahasiswa yang dalam tanda kutip "aneh-aneh" ya, Iya, itu berarti bener, kita Bu. kebanyakan waktu luang nih. Kebanyakan Karena waktu luangnya karena apakah pekerjaannya nggak selesai? Selesai, selesai. tapi selesai dalam jangka waktu yang cepat, Iya. sehingga sisa waktunya yang banyak itu tidak termanfaatkan dengan Bener baik. bener, iya, Bu. Nah, ini menyambung soal peran manusia nih, Bu. Mhm. Kan di dunia AI sekarang ada istilah human in the loop. Bisa dijelaskan sedikit, Bu, ke sobat fisika tentang konsep ini dan bagaimana sih harusnya diterapkan di dunia pendidikan biar para pengguna AI tetap pegang kendali seperti itu? Ya, kalau misalnya kita, melihat human in the loop itu kan, kita ngelihatnya, eee, manusia sebagai istilahnya main agent-nya, sedangkan AI-nya sebagai asistennya. Asistennya Nah, seperti itu. harusnya itu bagus gitu. Iya, Kalau misalnya kita lihat di dunia pendidikannya sekarang ini, saya rasa harusnya seperti itu memang. Tapi, ya balik lagi, sebenarnya tidak bisa menyalahkan teknologi, yang perlu dibenarkan adalah mindset kita gitu, khususnya apalagi, dari mahasiswa gitu ya, yang penting sekali adalah mindset kita bahwa tidak ada, kasarnya sepinter-pinternya AI ini menjawab, pasti akan lebih pintar otak manusia gitu loh. Yang maunya ide, yang kemudian menjalankan, itu masih, apa ya, kalau misalnya, pemikiran seorang manusia itu punya rasa, rasa iya, apapun bener, ya, Bu. kayak, empati, terus dan segalanya, semuanya itu manusia punya, sedangkan AI ini nggak punya, gitu ya. Jadi, eee, jadi mungkin bisa dibayangkan bahwa kalau misalnya AI ini bisa menghalalkan segala cara untuk, mendapatkan sesuatu kasarnya. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai manusia itu punya tata cara atau aturan atau norma yang nggak bisa dilanggar, yang nggak boleh dilanggar begitu ya. Iya, bener. Jadi itu yang paling pentingnya di situ, kita harus paham bahwa, oh ya kita itu manusia ya, masih masih harus kasarnya saling tolong-menolong, berhubungan baik dengan, semua orang gitu ya. Jadi itu yang paling penting dan ketika kita misalnya kita belajar ya, ada yang namanya, eee, apa ya, bukan norma ya, tapi, misalnya kalau contohnya gini deh, plagiasi gitulah ya. Iya, Itu Bu. kan kalau misalnya, udahlah geradak aja gitu ya. Tapi Iya, kalau misalnya kita kan ada nama, oh ya plagiasi ya, ada adabnya, kasarannya kayak gitu ya. Kalau kita mengambil karya orang lain, kalau kita mencontek karya orang lain, atau kalau kita menjiplak karya orang lain itu kan nggak etis gitu ya, iya, apalagi bener kita, banget, Bu. di dunia pendidikan ya. Jadi hal-hal yang seperti itu, nggak bisa Nggak bisa kita masuk. lakukan heeh, karena kita harus paham normanya. Oh aku sebagai mahasiswa nih, aku nggak bisa dong mengambil, mengkopas punya orang lain tanpa aku mengambil kayak, notes nih, ini ternyata, sitasinya ini ternyata kata-kata dari si A, si B, kan itu harus memang benar-benar dijaga ya. Norma yang seperti itu harus tetap dijaga biar, ya itu kan kalau misalnya AI itu nggak bisa kayak gitu Iya, gitu kan, dia pasti akan ngambil 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 tanpa, ada apa ya, tanda kutip, "citasi yang situasinya. jelas." Sedangkan kalau misalnya kita kan ada norma yang seperti itu ya, nggak mungkin kita, eee, ngambil punya jawaban orang lain atau ngambil kata-kata dari orang lain tanpa mensitasi, apalagi kita di dunia pendidikan yang notabene ya aturan seperti itu juga harus dilakukan. Iya, jadi banyak banget aturannya. Jadi kan AI itu
sulit untuk dikendalikan ya, Iya Bu. Jadi betul, dia asal copas-copas heeh, saja. Sedangkan kita yang memiliki otaknya gitu, mhm, kita harus pinter-pinter untuk mengatur bener, ya, Bu, ya. iya. Nah, dari segala kemudahan AI ini, Bu, kan tapi itu muncul satu ketakutan di masyarakat. Menurut pandangan Ibu, apakah AI ini justru bakal memperkuat peran dosen sebagai fasilitator atau malah pelan-pelan beresiko mengurangi urgensi kehadiran pendidik di masa depan? Oke, kalau kita tinjau dari situ, apakah ini mengancam? Saya rasa, selama ini tidak akan mengancam sih, karena memang secara keilmuan AI itu bisa menggantikan guru gitu. Tapi guru itu tidak sekedar hanya mengerjakan soal seperti AI. Iya. Nah, kalau misalnya, kita datang sekolah hanya mengerjakan soal saja, terus kemudian, kita tinggal menyalin soal, suruh mengerjakan gitu aja, oke AI bisa menggantikan. Tapi kan guru perannya tidak hanya sebagai orang yang ini cara pengerjaan soal, Iya. bukan hanya digunakan untuk, problem solving aja gitu ya. Tapi ketika kita sistem pendidikan ini ada guru, ada murid, mungkin ada kepala sekolah begitu Iya. ya kalau di sekolah, tapi kalau misalnya di tempat kampus ada pimpinan, ada dosen begitu kan, lingkungan pendidikan itu tidak sekedar hanya problem solving ngerjain soal, tapi juga yang pertama bagaimana kita menghadapi situasi, ketika kita ketemu orang, bagaimana cara kita menghormati orang lain, bagaimana cara kita bekerja dalam tim. Nah sekarang ini kan kalau misalnya kita lihat, AI tidak bisa bekerja dalam tim Bener gitu kan banget, ya, Bu. dia kan hanya personal kita dengan si AI itu AI-nya, asisten saja. aja, tapi kan dia nggak bisa bekerja dalam tim. Nah sedangkan untuk kita, di dunia kerja itu kita butuh loh bekerja dalam tim, kayak gitu. Nggak mungkin ada satu orang bisa meng-handle semuanya itu nggak mungkin, mustahil ya. Iya. Jadi, itu tadi, bagaimana cara kita menghadapi orang, terus bagaimana cara kita mempresentasikan hasilnya, AI nggak bisa gitu Iya. ya. Jadi ada part-part yang, memang nggak bisa digantikan oleh AI. Guru pun juga kan sebagai pendidik ya. Mmm. Jadi tidak hanya mengerjakan soal, tapi mendidik bagaimana cara, siswa atau muridnya ini ketika keluar, ya memiliki apa ya, kayak dia jadi anak yang bertanggung Iya. jawab, terus bisa memberikan solusi tiap permasalahan, efektif dan efisien, kayak gitu kan AI nggak bisa ngasih gitu. Iya, Karena itu, adab dan sebagainya itu karena kebiasaan kan. kebiasaan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di kampus nih, ketemu dosen, bagaimana cara negosiasi dengan dosen. Nah, itu yang AI nggak mungkin Nggak bisa mungkin bisa lakukan. Jadi lakukan. bagi saya, apakah, AI ini nantinya akan menggantikan peran dosen? Sepertinya tidak Iya. akan, gitu. Jadi guru tetaplah guru yang kemudian dia tidak hanya mengerjakan soal, tapi dia juga harus mendidik manusia yang memiliki moral yang baik Baik, kayak gitu ya. bener, Bu. Itu kan memang tanggung jawab seorang guru gitu. Jadi AI nggak bisa nih kalau kamu melakukan misalnya kayak nyontek nih, terus kemudian pasti AI ya akan membiarkan. Iya. Sedangkan seorang guru nggak akan melakukan itu Iya, kan, pasti dia bakal akan dinasehati. memberitahukan, iya mana yang Iya. baik, mana yang benar, perilaku ini baik atau tidak untukmu. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan oleh AI Iya, gitu, jadi nggak berarti akan tergantikan. iya, Ibu, berarti peran dosen atau para pengajar itu sangat penting. Jadi yang AI tidak bisa lakukan, contohnya kan kayak memberi nasihat, memberi Mhm. motivasi yang mungkin Nah, secara langsung kita lakukan, AI itu betul. tidak bisa gitu. Iya Jadi iya. nggak selamanya AI itu sempurna ya, Bu. Iya, bener bener. Kadang juga itu, Bu, informasi yang dikasih itu seolah-olah itu benar, padahal itu masih salah, Bu. Nah, ada istilahnya itu halusinasi Iya, gitu. Nah, gimana sih, Bu, cara terbaik buat kita sebagai pelajar menyikapi halusinasinya AI ini, Bu? oke. Oke, halusinasi AI itu memang kelihatan banget ya, kalau Iya. misalnya kita lihat beberapa video-video di, sosial media ataupun, kalau kita ngomongin tentang sesuatu lah, iseng-iseng mainan sama AI gitu ya, itu memang kadang-kadang ada jawaban AI yang nggak masuk akal Masuk gitu akal. kan ya. Nah, balik lagi, ketika kita melihat seperti itu kan akhirnya kita tahu bahwa AI ini nggak perfect-perfect amat gitu. Benar. Maka dari situ hendaklah kita gitu, berpikir bahwa, "Oh ternyata, AI ini juga nggak sempurna," gitu. Kita ngelihat dari sisi itu aja, kasarannya ketika kita ngelihat di beberapa sosial media kehaluan AI, otomatis ya kita
harusnya berpikir bahwa, "Oh ya nggak penting Nggak ya," penting banget ya, iya, ternyata Bu. ini juga juga ini ya, apalagi, bisa halus seperti ini kayak nggak masuk akal banget. Jadi, kita akhirnya tahu, itu pun juga akhirnya, membuat teman-teman jadi, "Oh nggak Nggak perfect-perfect amat." perfect-perfect Nah, amat. Jadi tetap AI itu, kita harus cross check, kita harus berpikir lebih dalam, ya banyak membaca, seperti itu betul. ya, Bu, ya, mhm. Nah, ini Bu, biar AI ini kan nggak gampang halusinasi. Mhm Katanya cara kita bertanya itu ngaruh banget, Bu, atau mhm. istilah kerennya itu prompt engineering. Seberapa penting sih, Bu, skill prompt engineering ini dikuasai sama mahasiswa zaman sekarang, Bu? Oke, eee, skill engineering Mhm, memang memang, AI itu kan bekerja berdasarkan apa yang kita kita suruh suruh, gitu iya, ya. Bu. Bahkan kalau misalnya saya, kadang-kadang saya kalau misalnya menggunakan AI pun AI-nya saya suruh belajar dulu. Oh, iya, bener banget, Jadi, Bu. saya selalu menyuruh si AI belajar tanpa memberikan komentar, belajar aja dalam diam gitu. Karena kalau misalnya kita biarin dia akan jawab Belajar terus ya. terus, Bu, bener. Nah, memang benar kita harus punya skill engineering itu karena kita harus tahu dulu basic-nya. AI ini berfungsi sebagai asisten yang bekerja sesuai dengan apa perintah kita. Maka dari itu sebelum kita memberikan perintah, kita harus tahu nih si AI ini mahir atau enggak. Kalau misalnya si AI memang belum mahir, suruh belajar dulu dong. Nah, saya sering banget suruh AI ini belajar dan mencari referensi, tata cara, aturan, misal kayak gitu, saya suruh si AI ini belajar. Nah, setelah si AI ini belajar, barulah saya suruh gitu. Karena memang tahapan ya saya ngerasa si AI ini harus belajar terlebih dahulu sebelum menerima perintah saya. Karena kalau misalnya perintah kita langsung kita sampaikan ke AI, si AI ini nggak tahu nih Nggak apa tahu, yang dia iya, dilakukan. bener, Nah, Bu. dan, pencariannya lebih seperti kan sistemnya itu kan dia akan mencari beberapa link yang ada di, website Website. internet gitu kan ya. Nah, ketika kita tidak menyuruh dia untuk mempelajari semua literatur di internet, maka atau tidak mempelajari tata cara terlebih dahulu, dia akan pencariannya akan menyebar nih, dan melihat based on seberapa banyak website itu digunakan sebagai referensi. Sedangkan kita nggak tahu nih website ini benar atau salah. Jadi ibarat kata toko A, toko B, toko C, dia akan mencari nih di toko A, toko B, toko C, toko D, kayak gitu. Iya. Dia akan mencari. Nah, ketika kita hanya sebatas, tolong ini, berikan ini," maka dia akan mencari di toko yang mana yang banyak terjual, yaitu yang sama dia diambil sebagai referensi. Tapi ketika, kita suruh dia belajar terlebih dahulu, maka dia akan mencari semua toko ini, mencari terus kemudian kita kasih beberapa referensi, suruh mempelajari, maka dia akan belajar dari referensi tersebut dan melihat banyak toko ini sebagai referensi lain. Jadi semakin banyak referensi yang kita berikan, semakin detail, apa namanya, kalimat Jawabannya. perintah Paling kita, maka dia akan menjawab dengan secara detail pula, kayak gitu. Jadi basisnya kita harus tahu si AI itu kerjanya, dengan model apa, itu. Kalau misalnya kita sudah paham cara kerja AI, maka penggunaannya pun akan jauh lebih, baik cara menjawab AI ke kita daripada, kita hanya bisa menyuruh dia tanpa harus suruh dia belajar. Apalagi kalau misalnya dalam satu, apa ya, satu 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 layar kita kasih beberapa, pertanyaan yang berbeda-beda ya, itu pasti akan jawabannya umum umum. sekali gitu. Dan kalau misalnya ini nih yang jadi PR kadang-kadang, mahasiswa itu mikir kayak, "Ini bisa nggak ya AI bisa nggak ya digunakan untuk ngerjain skripsi?" Kayak gitu ya. Eee, saya sebagai dosen yang juga memiliki mahasiswa bimbingan skripsi, kelihatan banget yang ditulis dengan AI sama yang enggak, gitu. Karena kalau misalnya skripsi memang, harus dibaca beneran ya, karena, publikasi skripsi itu bagi saya hal yang sangat krusial dan bisa dibilang yang sangat penting gitu ya, keramat lah ya bisa dibilang kayak begitu. Nah, dan itu juga dibaca oleh adik-adik tingkatmu, jangan sampai hal tersebut menyesatkan gitu ya. Semua yang
yang nantinya akan dipublikasi, itu harus memang ditulis dengan, eee, tulisan yang bagus dan benar biar tidak menyesatkan, karena itu akan membawa dosa yang panjang lah kayak gitu. Nah, ketika kita baca, ketika orang itu menggunakan AI akan tampak bahwa misalnya dalam satu paragraf ke paragraf lain itu kurang padu, pasti kurang padu. Kalaupun ada kepaduan, AI itu kan cuman ngasih ini paragraf misalnya, 2 lembar nih latar belakang dapat nih. Tapi coba dibaca, dia kalimat yang dia gunakan itu akan berulang-ulang. Jadi misalnya habis ngomongin nih, tentang tujuannya, nanti kalimat tujuan itu akan berulang nih di bagian metodologi dia akan muncul tujuan. Nah sedangkan, proses penulisan skripsi itu nggak seperti itu. Jadi usahakan kalau misalnya nulis skripsi itu nggak ada kalimat yang berulang, kalimat yang sama khususnya dia berulang 2 atau 3 kali itu ya ngapain gitu kan ya. Nanti di bagian analisis muncul lagi nih. Nah, jadi kalau anak mengerjakan menggunakan AI, dosennya pasti akan pusing bacanya. Jadi pasti akan pusing kayak, "Ini berulang lagi, ini ngomongin ini lagi." Kayak gitu. Terlalu belibet ya, Terlalu Ibu, ya, beribet. bener Makanya banget. harus benar-benar dalam kita harus punya, apa ya, kayak kerangka berpikir dulu, sebelum kita mau masukin ke AI itu harus punya kerangka berpikir dulu gitu, biar nggak si AI ini nggak ya tadi, halu-halu, Halu-halu, bener. balik-balik, kata-katanya diulang berkali-kali, kayak Iya, berarti itu ya, Bu, kita itu harus mempelajari dulu, harus diajari dulu AI-nya. benar Jadi benar. kalau AI-nya sudah paham dengan maksud kita, nanti bakal ngasih jawaban yang sesuai dengan mau kita gitu Oke, ya, Bu, iya. ya. Tapi tetap harus dibaca ulang. Tetap cross check Iya. juga. Wah, ini obrolan kita sudah nggak terasa nih, Bu. Sisa di pertanyaan terakhir. Dari semua kecanggihan AI yang kita bahas tadi, Bu, aspek apa sih yang menurut Ibu nggak akan pernah bisa digantikan oleh AI dalam dunia pendidikan, secanggih apapun teknologinya nanti? Oke, kalau misalnya aspek apa yang nggak mungkin digantikan oleh AI, balik lagi, ya itu tadi, atmosfer di pendidikan itu tidak hanya problem solving, mengerjakan soal hingga selesai, tapi juga di sana ada proses pendewasaan, proses pembelajaran menjadi manusia seutuhnya, untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik, jadi manusia yang beradab, jadi manusia yang ya bisa memanusiakan manusia gitulah. Kalau misalnya kita itu yang nggak mungkin bisa dikalahkan oleh teknologi manapun. Baik itu AI secanggih apapun, baik itu yang nantinya mungkin AI itu kan akan berkembang sampai menjadi robot, robot yang kemudian bisa bekerja menggantikan manusia. Nah, itulah ada sisi manusia yang nggak mungkin bisa didapatkan oleh robot dan saya yakin sampai kapanpun itu tidak akan tergantikan. Iya, berarti peran-peran pendidik ini sangat penting ya, Bu. Iya, betul. Mhm. Nah, sebagai penutup nih, Bu, mungkin dari Ibu ada pesan atau harapan untuk sobat fisika dalam menghadapi dan memanfaatkan era AI untuk ke depannya gitu, Bu? Pesan saya, AI ini nggak apa-apa kalian memanfaatkan AI, karena memang AI ini adalah perkembangan teknologi, gitu. Tapi kita harus bijak dalam penggunaan AI tersebut, karena memang, eee, ada unsur-unsur yang terkadang AI itu tidak bisa dapatkan. Jadi tetap harus cross check ulang, kalian menggunakan AI untuk mengerjakan apapun it's okay, itu akan memudahkan kalian. Jadi ya nggak apa-apa tetap dilakukan, tapi balik lagi harus di-cross check ulang, harus dibaca ulang, dan kalian harus pahami basic knowledge-nya terlebih dahulu sebelum memanfaatkan AI lebih lanjut gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah paham tentang basic knowledge-nya, kalian manfaatkan AI, wah kalian pasti akan jos lah ya, Keren banget. hasilnya pasti akan jauh lebih baik. Jadi jangan, hanya ada ChatGPT, ada ini, ada itu AI yang lain-lain gitu ya, Iya. tapi tetap di-cross check ulang, sekalian sambil cross check sambil belajar, sambil cross check sambil membaca, sambil cross check sambil menulis jawaban, kayak gitu, itu akan jauh lebih mengena dibanding kalian hanya memanfaatkan AI. Nah, benar sekali teman-teman. Perlu diingat nih pesan-pesan dari Bu Ari yang sangat luar biasa ini. Sebelum kita tutup buat Sobat Fisika yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, boleh banget tinggalkan komentar atau langsung kirimkan pesan di Instagram HMP Fisika Unesa. Siapa tahu pertanyaan kalian bisa dibahas di episode berikutnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Ari atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan kepada kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat Fisika yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Sebagai penutup,
Mari kita ingat bahwa teknologi AI mungkin dapat membantu banyak pekerjaan, tetapi tidak akan pernah menggantikan peran pendidik yang sesungguhnya. Tetap semangat belajar, terus berkembang dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.